Bab 3 yaitu konstitusi. Hakikat konstitusi. Sedikit memiliki sejarah, istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis. Konstitusi belum terkodifikasi seperti zaman sekarang. Konstitusi pada masa itu memiliki pengertian sangat luas. Konstitusi mencakup segala hal mengenai kekuasaan pada masa penyelenggaraan negara. Pemakaman konstitusi selanjutnya berkembang seiring berkembangnya pemerintah negara. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut konstitusi. Secara harfiah berdasarkan asal katanya konstitusi seiring diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti luas, konstitusi memiliki cakupan lebih luas dari undang-undang dasar. Pengertian undang-undang dasar terpaku pada konstitusi yang tertulis saja. Undang-undang dasar belum mencakup konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah. 2. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Itulah konstitusi dalam arti sempit. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi. 3. Konstitusi dalam arti material. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara ketatanegaraan sebagai berikut: bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, cara pembentukan badan-badan pemerintah. Contoh materi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat tersebut menunjukkan bentuk negara. 4. Konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Sebuah konstitusi pembentukannya harus istimewa dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitu juga dengan perubahannya harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, prosedur perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 5. Konstitusi dalam pandang ahli. Pengertian konstitusi juga dirumuskan oleh banyak ahli. Berikut pengertian konstitusi menurut para ahli hukum tata negara. A. Laissez, filsafat dari Jerman. Konstitusi merupakan hubungan antar kekuasaan dalam masyarakat. Wujudnya kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. B. Soeomantri, ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintah negara. C. Hermann Heller, ahli hukum dari Jerman, membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat seperti suatu kenyataan. Ia merupakan konstitusi dalam arti hukum. Kedua, konstitusi hukum. Ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis. D. K.C. Weher mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, pengatur, atau memperintah dalam pemerintah suatu negara. Karl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman. 1. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. 2. Konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhan. 3. Konstitusi merupakan faktor integrasi. 4. Konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalamnya negara. Kedua, konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi dalam arti relatif adalah konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. 1. Konstitusi sebagai tuntunan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa.
2. Konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Ketiga, konstitusi dalam arti positif. Konstitusi dalam arti positif merupakan keputusan politik tertinggi. Keputusan tersebut berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati di suatu negara. 4. Konstitusi dalam arti ideal. Disebut ideal karena konstitusi tersebut merupakan idaman atau cita-cita dari kaum borjuis liberal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki makna yang sangat luas, meskipun beberapa negara mengidentifikasi konstitusi dengan undang-undang dasar. Umumnya negara-negara di dunia memiliki sebuah konstitusi, biarpun bukan syarat mutlak berdiri negara. Nilai-nilai dalam konstitusi. 1. Nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh bangsa. 2. Nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tapi tidak sempurna. 3. Nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Tujuan konstitusi. 1. Konstitusi membatasi kekuasaan penguasaan. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. 2. Konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. 3. Konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi konstitusi. 1. Penentu atau pembatas kekuasaan. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi dibatasi pada konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi. Adapun konstitusi merujuk pada kedudukan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar membutuhkan peraturan perundang-undangan lain untuk menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut. Jika bertentangan dengan undang-undang dasar yang bersangkutan, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan konstitusi bagi sebuah negara. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validasi yang lebih tinggi dibandingkan perundangan biasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk konstitusi. Adapun jika dipandang menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi, karena konstitusi memiliki cakupan lebih luas.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia, yang dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Dalam hal materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk seperti berikut. 1. Tujuan negara, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari sumber segala hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat terdapat 3 dasar politik negara Indonesia. Pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar. Kedua, bentuk pemerintahan republik. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai pokok kaidah negara fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ketentuan tentang ditetapkannya sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai hukum dasar atau konstitusi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Saat ini, persoalan penanganan COVID-19 menyisakan banyak sekali catatan kritis, dan hal itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang konstitusi. Persoalan konstitusi dalam konteks ini adalah kesadaran aparatur pemerintahan untuk melakukan substansi konstitusi menghadapi masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Masalah konstitusi ini utamanya terjadi sebelum dan pekan awal ditemukannya kasus positif corona, serta sebagian lagi masih berlangsung hingga saat ini. Permasalahan konstitusi yang terjadi pada era pandemi COVID-19 yang pertama, sikap pejabat-pejabat pemerintahan yang cenderung menolak mentah-mentah atau mengabaikan fakta bahwa virus corona mengintai semua spesies manusia. Padahal senyatanya, virus ini telah menyebar secara eksponensial. Mereka terkesan menutup mata pada fakta keberadaan virus corona. Singkatnya, ada sikap penolakan atau proses penolakan terhadap wabah tersebut. Kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif di bidang pariwisata, membiayai buzzer, influencer, mengenjot investasi, hingga terus membahas religius Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jauh sebelum masuk ke Indonesia, COVID-19 telah menyebar hampir di seluruh Cina. Ribuan manusia meregang nyawa dan aktivitas ekonomi lumpuh di negeri tirai bambu itu. Wabah lantas menjalar ke berbagai belahan dunia dan sangat terasa dampak globalnya. Namun pemerintah Indonesia jauh dari kata siap melawan. Seharusnya langkah pencegahan dari awal masih dilakukan karena ini wabah yang mengancam kehidupan, dan bagaimana di pemerintah, konstitusi pemerintahan harus selalu siap melindungi negara dan rakyat. Perspektif konstitusi dimaksud ditemukan pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat berbunyi, dibentuknya negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau saja pemerintah menganggap keselamatan rakyat penting, maka prioritas utama kerjanya adalah melindungi rakyat.
Permasalahan konstitusi berikutnya adalah hak hidup yang rasanya terus terancam karena corona. Hak hidup termaktub dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 disebut dalam hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian, hak untuk sehat dan hak atas fasilitas atau pelayanan kesehatan yang layak, hak untuk tidak disiksa, dalam konteks ini secara psikologis, hak atas rasa nyaman dan rasa aman. Dalam kacamata konstitusi murni, dapat dikatakan hak-hak tersebut telah terlanggar. Sejatinya, hak-hak itu dipenuhi, dijaga, dan diproteksi eksistensinya oleh pemerintah sebagai pengejawatan pemerintah pasal 28 ayat 4. Menyatakan perlindungan, pengajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berangkat dari keresahan itu, sudah semestinya kita mulai merefleksikan kebijakan pemerintah Indonesia sejauh ini dalam menangani krisis darurat kesehatan COVID-19. Jangan sampai kekuasaan eksekutif yang dimiliki pemerintah tidak ditunjukkan untuk mengembalikan situasi ke kondisi normal, melainkan menjadi alat represif untuk meluruskan kepentingan politis yang tentu saja akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut pandangan kelompok kami, peran lembaga legislatif menjadi sangat penting pada kondisi saat ini. Mengingat fungsi vital yang dimiliki olehnya, Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa DPR memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama fungsi legislasi, yang kedua anggaran, dan yang ketiga pengawasan. Dari fungsi legislasi, DPR dapat berperan untuk membentuk produk undang-undang yang dapat mendukung penanggulangan krisis kesehatan yang terjadi. Begitu pula dengan fungsi anggaran, di mana DPR memiliki fungsi untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas. Dalam hal ini, DPR dapat mendukung budgeting bagi pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah di tengah pandemi. Perlindungan bagi rakyat tetap perlu diutamakan. Salah satu bentuk perlindungan yakni dengan adanya instrumen hukum yang diterbitkan sebagai jaminan perlindungan bagi rakyat. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya dijadikan konsen bagi pemerintah untuk menjalani fungsinya. Meskipun begitu, kesadaran setiap orang untuk memutus penyebaran COVID-19 merupakan hal yang tidak kalah penting untuk ditekankan kepada seluruh rakyat. Edukasi terkait COVID-19 perlu disuarakan kepada seluruh masyarakat agar tertanam kesadaran untuk memutus penyebaran COVID-19. Kerjasama yang seimbang antara rakyat dan pemerintah sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini. Karena pemerintah tidak akan mampu mencapai titik optimal tanpa ada peran serta dari masyarakat.